Pernah gak sih ada kejadian yang bikin lo marah banget atau sedih banget? Terus orang bilang ke lo, udahlah gak usah sedih, nanti juga lewat. Atau orang bilang ke lo untuk tenang aja, gak usah dikhawatirin. Padahal semakin lo usaha untuk melawan emosi negatif yang lo rasain, emosi-emosi itu malah semakin menjadi-jadi. Ketika lo sedih, semakin lo melawan sedih dan bilang ke diri lo untuk gak sedih, perasaan sedih itu malah semakin kuat. Hal ini juga terjadi ketika kita sedang cemas atau overthinking. Semakin kita menyuruh kepala kita untuk tidak overthinking, malah semakin kepikiran. Dan pada akhirnya banyak juga dari kita yang memilih untuk seneng-seneng, nyari pelarian buat diri lo sendiri dengan tidur gitu ya. Makan yang banyak, minum alkohol, ngerokok, main sama temen ke mall, dan lain sebagainya. Intinya pelarian biar kita bisa happy atau biar kita nggak sedih. Sayangnya, semua cara yang dilakukan itu juga nggak berhasil bikin emosi negatif kita hilang. Sehabis aktivitas yang kita lakuin, ternyata perasaannya tetap sama gitu. Entah itu sedih, kesel, marah, atau cemas. Well, kalau lo pernah merasa di posisi tadi dan ngerasa persis banget kayak gitu, itu emang hal yang wajar banget dan dialami oleh banyak banget orang. Cuman, mungkin memang cara penanganan dari kebanyakan orang juga kurang tepat. Banyak dari kita yang ketika mengalami emosi negatif, itu emosinya nggak diterima, dilawan gitu. Atau kita langsung nyoba nyari pelarian supaya nggak ngerasain emosi itu gitu. Padahal emosi itu sebenarnya nggak bisa kita gituin. Semakin dilawan, emosi bakalan semakin kuat. Makanya, kalau menurut gua, cara terbaik untuk menanggapi emosi negatif adalah bukan dengan melawannya. Bukan dengan mencoba menghilangkannya. Tapi justru sebaliknya, yaitu dengan disadari dan ya udah diterima aja gitu. Nah, di video ini gua bakal ngebantu lo biar lo bisa menerima semua emosi negatif yang lo rasain. Gue bakal jelasin cara buat menerima emosinya dan juga manfaat yang bakal lo dapat dari sana. So, apa sih maksud dari menerima emosi? Sebenarnya menerima emosi itu sesederhana lo menyadari dan lo mengakui ke diri lo sendiri bahwa lo lagi merasakan emosi tersebut. Lo menyadari bahwa kalau misalnya lo lagi marah, lo lagi marah. Kalau lagi sedih, lo lagi sedih. Kalau malu, malu gitu. Kalau takut, ya takut. Dan setelah lo menyadarinya, lo membiarkannya. Dan lo menerima aja, emosi itu datang. Nah, menerima di sini maksudnya adalah lo gak berusaha untuk melawan atau menghilangkan emosi yang lo rasain. Kalau marah ya udah marah, kalau sedih ya udah sedih. Di pikiran lo itu nggak ada, gue nggak boleh sedih atau gue nggak boleh cemas sekarang. Jadi ya udah diterima gitu, diterima aja. Contohnya gini, misal teman kerja kita bikin kita kesel karena dia gak ngelakuin kerjaan dengan baik. Pas kita kesel, kita tuh nggak kayak, gue gak boleh kesel ke teman kerja gue. Dan nggak juga kayak misalnya gue harus fokus ke kerjaan, gak boleh kesel. Tapi ya udah, kalau kita menerima emosinya, kita sadar bahwa kita kesel. Dan kita tahu kenapa kita kesel. Tapi ya udah gitu, nggak ditolak. Nggak, gue gak boleh kesel gitu. Tapi ya udah, dijalani dan diterima aja. Maksudnya diterima tuh kayak gitu. Nah mungkin beberapa dari lo bertanya, kenapa sih emosi harus diterima? Emang gak boleh kalau kita nyobain nahan atau ngontrol emosi? Nah, ini penting nih jawabannya. Emosi itu penting untuk diterima karena emosi itu otomatis. Jadi gak bisa kita kontrol. Jadi semua usaha kita ya untuk mencoba mengontrol sesuatu yang otomatis itu bakal bikin kita semakin stres gitu. Sama kayak yang udah gue jelasin di video apa itu emosi. Emosi adalah reaksi kita terhadap kejadian-kejadian tertentu. Dan reaksi ini ditimbulkan oleh hormon-hormon di otak. Dan basically hormon-hormon itu nggak bisa kita kontrol gitu. Coba deh, sekarang lo misal lagi happy gitu ya. Gue suruh lo untuk jadi sedih sekarang juga. Atau gue suruh lo untuk kaget sekarang juga. Atau gue nyuruh lo untuk merasakan emosi senang sekarang juga. Susah gitu kalau misalnya kayak gitu. Mengontrol dan memunculkan emosi itu sulit. Bahkan bisa jadi nggak bisa dilakuin begitu aja. Dan ini sama kayak diri lo kalau lo mencoba membuat diri lo senang pas lo lagi ngerasa sedih. Atau pas lo lagi nyoba untuk nyuruh diri lo buat gak cemas pas lo lagi overthinking. Ini tuh susah banget karena emosi itu adalah hal yang otomatis terjadi di otak lo. Gak bisa lo kontrol itu gitu. Bahkan kalau lo mencoba ngontrol itu, efeknya biasanya akan kontradiktif. Maksudnya gimana? Ketika lo sedih dan lo bilang ke diri lo untuk gak sedih, biasanya lo malah jadi makin nangis. Kenapa? Karena emosinya nggak diterima, tapi dilawan dan dipikirin terus. Jadinya gimana? Jadinya ya malah makin menjadi-jadi emosinya. Nah, karena emosi ini otomatis dan nggak bisa kita kontrol, maka untuk menanggapi yang nggak bisa kita kontrol, ya udah diterima aja gitu.
mencoba mengontrol sesuatu yang gak bisa kita kontrol itu hanya akan membuat kita stres. Jadi dibandingkan emosinya dicoba dikontrol, dilawan atau diredam, ya udah emosinya dinikmati aja dan diterima aja. Coba dulu deh. Gue yakin banget hidup lo bakal jauh lebih tenang ketika lo bisa menerima semua emosi yang lo rasain. Mulai dari yang negatif sampai yang positif. Bahkan bisa jadi nanti lo bakal bisa tuh memanfaatkan emosi yang lo rasain untuk berkarya. Kalau emang misal lo lagi ngerasa sedih, ya udah, lo bisa nikmati kesedihannya dan membuat cerpen misalnya dengan tema sedih. Kalau lagi marah, ya udah, nikmati marahnya. Mungkin lo bisa bikin puisi atau esai tentang kemarahan lo. Kalau lagi seneng, ya udah juga, mungkin lo bisa bikin musik dengan tema-tema seneng. Jadi emosi itu nggak usah dilawan sebenarnya, cukup diterima aja. Itu alasan yang utama. Karena apa? Karena emosi gak bisa dikontrol. Tapi muncul pertanyaan lagi, emang gimana caranya supaya bisa menerima emosi? Pertama, lo coba sadari, kapan aja sih lo lagi berusaha untuk menyingkirkan atau menghindari emosi tertentu? Gimana caranya? Lo perhatiin tuh sensasi apa aja yang lo rasain. Kalau lagi sedih, lo suka ngerasa gak bahwa lo gak boleh sedih? Atau kalau lo lagi happy, lo suka ngerasa gak sih bahwa lo gak boleh happy? Nah, coba lo sadari aja diri lo ketika sedang ngelakuin hal ini. Dan coba minimalisir itu. Ingat, emosi itu otomatis. Jadi ya udah, dirasain aja, disadari aja, dan diterima aja. Yang kedua, lo bisa nyoba untuk mengubah persepsi lo terhadap emosi. Ingat bahwa gak ada emosi yang bagus atau jelek. Emosi negatif bukan berarti jelek buat lo. Coba minimalisir pikiran bahwa emosi negatif itu buruk, ngeganggu, atau nggak nyaman. Ingat bahwa emosi negatif itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi di otak kita yang bikin kita ngerasain hal tertentu. Udah cuman itu aja. Dengan menyadari bahwa setiap emosi itu netral dan cuman reaksi kimia di otak kita aja, kita jadinya bisa sadar dengan emosi yang lagi kita rasain. Dan lo juga gak jadi ngejudge jelek diri lo sendiri karena merasakan emosi-emosi tertentu. Dan ini tentunya akan membuat kita jadi lebih tenang. Yang ketiga, lo harus sadar bahwa emosi itu cuman muncul sementara. Ingat bahwa emosi itu cuman sebentar munculnya. Terus bisa jadi nanti hilang atau ngeganti-ganti lagi gitu. Jadi nggak perlu dicoba cepet dihilangin, cukup lo rasain dan lo terima aja. Karena apa? Karena nanti juga emosinya pergi atau mungkin balik lagi gitu. Balik lagi ke yang tadi, emosi itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi di otak. Yang nanti ketika lo mengalami pengalaman lain, reaksinya akan berubah secara otomatis. So, santuy aja, nikmati emosi yang lo rasain dan dibandingkan dilawan atau ditunggu emosinya untuk hilang, ya udah, manfaatin aja untuk sesuatu yang berguna buat lo. Kayak yang gue bilang tadi, kalau lagi happy, mungkin lo bisa manfaatin emosi itu buat ngerjain kerjaan yang sempat ketunda. Atau kalau lagi happy, mungkin lo bisa ngajak gebetan atau teman-teman lama lo buat ngumpul dan nongkrong gitu. Kalau lagi sedih, lo bisa manfaatin emosinya buat evaluasi diri lo selama sebulan atau setahun ini gitu. Banyaklah hal yang lo bisa lakuin untuk memanfaatkan emosi yang lo rasain. So, emosi apapun yang lo rasain, let it flow ae, santuy ae, gak perlu dicoba untuk diubah, gak perlu dicoba untuk dibuang, gak perlu dicoba untuk dihindarin, gitu ya. Nah, kalau lo ngerasa bahwa video ini bermanfaat, lo bisa pantengin terus channel 1%, karena kita akan buat video lainnya yang berkaitan dengan emosi, yang pastinya juga akan insightful buat lo. Lo bisa tonton playlist tentang emosi dan berbagai video lain yang menarik yang udah gua taruh linknya di deskripsi. Oke? Gue berharap video ini bermanfaat buat lo, supaya lo bisa menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.